Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama Rizal Aditya Pratama, NIM 63020200005, dan Nurina Dwi Rahma dengan NIM 63040200172 dan Putri Febrianti dengan NIM 63040200126, dan Sadam Akmal Yusdani dengan NIM 63040200056. Di sini saya akan menerangkan tentang permintaan, teori permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang yang ingin membeli untuk memenuhi kebutuhan pada harga dan waktu tertentu. Permintaan terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan efektif. Absolut adalah permintaan terhadap barang atau jasa namun tidak memiliki daya atau kemampuan untuk membelinya. Efektif adalah permintaan terhadap barang atau jasa tetapi memiliki daya atau kemampuan untuk membelinya. Hukum permintaan menjelaskan mengenai hubungan yang negatif antara warga dengan jumlah barang atau jasa yang diinginkan. Berikut ini merupakan jenis hukum permintaan. Semakin turun tingkat harganya, maka semakin banyak juga jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin naik harganya, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang diminta. Faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang. Faktor pertama adalah harga barang. Hal ini paling berpengaruh atas permintaan barang atau jasa. 2. Pendapatan konsumen. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh kamu, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga semakin meningkat. 3. Tingkat kebutuhan. Semakin pentingnya suatu barang atau jasa dalam kebutuhan setiap orang, maka jumlah permintaan semakin bertambah. 4. Adanya barang pengganti substitusi. Ketersediaan barang pengganti juga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen. 5. Jumlah penduduk di dunia. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin tinggi juga permintaan terhadap barang atau jasa. 6. Minat konsumen. Peningkatan minat pada suatu barang atau jasa akan membuat permintaan semakin tinggi. Kurva permintaan menjelaskan fungsi antara harga dengan jumlah barang yang diinginkan. Jika harga barang naik, maka kuantitas yang diminta akan turun dan sebaliknya. Pengertian penawaran. Penawaran merupakan jumlah unit barang yang tersedia di pasar, di mana produknya bisa dijual dengan harga tertentu. Barang-barang tersebut memang sudah tersedia dan siap diperdagangkan. Jenis-jenis penawaran. 1. Marginal. Penawaran yang dilakukan oleh penjual barang atau jasa, kemudian menjualnya dengan harga pasar. Artinya, penjual tersebut hanya ingin mencari keuntungan yang standar saja. 2. Submarginal. Penawaran yang dilakukan penjual dengan menjual produk di bawah harga pasaran. Transaksi tersebut hanya bisa dilakukan oleh penjual yang ingin mendapatkan keuntungan rendah.
3. Super marginal. Penawaran yang dilakukan oleh penjual dengan menjual produk dalam harga mahal. Biasanya, penjual ingin meraih keuntungan besar. Hukum penawaran. Penawaran menjelaskan tentang hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Berikut ini adalah bunyi dari hukum penawaran. Semakin tinggi harganya, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin kecil harganya, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Biaya produksi barang. Tinggi atau rendahnya biaya produksi barang berpengaruh terhadap kemampuan dan harga jual barangnya, sehingga hal itu mempengaruhi jumlah penawarannya. 2. Teknologi produksi barang. Jika teknologi produksi barang yang digunakan bagus, maka jumlah produknya akan semakin bertambah. Selain itu, produk yang ada di pasar juga semakin bertambah jumlahnya. Dengan bertambahnya produk tersebut, maka telah mempengaruhi hukum penawaran. Adanya produsen baru. Jumlah produk di pasaran juga tidak terlepas dari peran produsen baru. Hal itu dikarenakan mereka meluncurkan berbagai produk yang membuat stoknya semakin banyak. Jika produsen tidak bersaing, maka jumlah produknya akan berkurang. Hal itu yang memicu munculnya hukum penawaran. Kurva penawaran. Kurva penawaran menjelaskan fungsi harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Perubahan harga barang atau jasa tersebut mempengaruhi pergerakan kurva penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka penawaran barang tersebut pun semakin tinggi. Kesimpulan. Permintaan adalah sejumlah barang yang ingin dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan penawaran adalah jumlah unit barang yang tersedia di pasar, di mana produknya bisa dijual dengan harga tertentu. Hukum penawaran adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Saran. Hubungan antara permintaan dan penawaran jika saling berinteraksi dapat membuat keseimbangan harga yang ada di pasar. Itu semua bisa kita lihat dari contoh kurva di atas. Jika saling berpotongan, maka akan muncul titik potong dan titik potong tersebut disebut titik keseimbangan. Di mana pada saat harga seimbang, jumlah barang yang diminta konsumen sama persis dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Terima kasih.